Nah, akhirnya saya mikir ya ngapa ini nggak diurus sekalian, karena peluang amal jariahnya itu lebih besar. Yang waktu itu saya pikirkan seperti itu, amal jariahnya, karena dalam hadis kan ya, bagi Islam ya, dalam hadis salah satu bentuk amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini saya pikir kalau seandainya saya menjelaskan hanya di satu ruang kelas saja, mungkin yang mendapatkan manfaatnya cuma 30 sampai 40 orang. Tapi ketika di-share ke seluruh Indonesia mungkin lebih banyak lagi. Karena itu kalau teman-teman melihat video saya di YouTube, kadang-kadang penontonnya hanya 20-30, dan saya nggak terlalu mikirkan itu, karena ya orang mencari konten ini kan bukan untuk hiburan ya, tapi untuk pengetahuan. Ya siapa tahu ketika mereka butuh, mereka masuk, melihat, ketika nggak butuh ya mereka pergi, ya itu nggak masalah juga. Dan saya nggak pernah menekankan tekan tombol subscribe, saya juga nggak pernah seperti itu ngomong. Kemudian juga banyaklah hal-hal lain yang saya dapatkan dari mengelola konten ini. Dan yang paling terpenting adalah ternyata terlalu banyak mahasiswa atau peneliti di luar sana yang sebenarnya hal yang sepele bagi saya ternyata bagi mereka luar biasa, nggak paham gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan tetap jangan lupa bahagia. Ini tidak bicara tentang Metopen dulu, kita skip dulu karena ini 1 tahun lamanya saya mengelola YouTube, jadi kayak first anniversary lah gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau membuat video ini ya karena waktunya juga sudah lewat sekitar 1 tahun 1 bulan lah. Tapi ya istri saya ngomong ya buat saja, siapa tahu nanti ini jadi motivasi bagi dosen yang lain yang juga mau men-share ilmunya lebih luas lagi, dan buat kenangan saja bagi saya. Jadi ada first anniversary, second anniversary begitu ya. Jadi saya mengingat kembali tadi bagaimana bisa saya membuat channel YouTube ini. Ternyata ini berawal dari tahun 2021 sekitar bulan Oktober, tepatnya mungkin sekitar tanggal 10 Oktober begitu, 2021. Memang iya terlambat dibanding dosen yang lain yang ketika itu menjelaskan dengan Metopen, tapi perkaranya bukan itu bagi saya. Ada seorang mahasiswa waktu itu nemui saya, dia mengatakan bahwa Pak, kita sudah sekitar 2 bulan kuliah melalui Zoom. 2021 Oktober itu kan masih belum boleh tatap muka ya, jadi di UIN Fatmawati Soekarno khususnya di Prodi Manajemen Dakwah itu belum boleh tatap muka. Jadi mahasiswa ini mengatakan ya nggak paham tentang apa yang saya jelaskan karena kondisinya mereka itu kebanyakan di dusun. Dusun itu kayak di deso lah gitu kalau di Jawa ya, atau di kampung gitu. Jadi kendala sinyal, kemudian belum lagi paket data mereka, karena mereka kan harus banyak online tuh. Orang tua mereka yang memang nggak sanggup dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyarankan bagaimana jika Bapak membuat video, kemudian videonya itu dikirim ke kami Pak melalui WA, dan kami bisa belajar gitu, dan kami bisa mengulang-ulang. Dari situ saya pikirkan, belum saya buat video waktu itu. Jadi saya cari video dulu dari YouTube dosen lain tentang Metopen. Kemudian saya nggak menemukan sesuai dengan apa yang saya maksud begitu ya. Ya sulit ya, apa yang kita maksud dengan apa yang ada itu juga sulit. Akhirnya saya membuat video waktu itu. Yang ini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah intronya ya. Ini adalah intronya, dan intro ini juga saya buat sekitar 3 hari. Jadi intro yang hanya beberapa detik saja itu saya buat beberapa hari, karena memang saya ini dosen di bidang manajemen, jadi nggak ada pengetahuan di bidang editing video begitu. Dan saya harus membuka beberapa channel, dan saya harus mencari kira-kira aplikasi apa yang bisa saya gunakan untuk editing video. Karena waktu itu di handphone ini saya nggak bisa ngedit video karena pakai kacamata, jadi nggak nyaman ya. Jadi saya cari, waktu itu saya menemukan Filmora. Jadi ada yang menyarankan Filmora. Kenapa saya ambil Filmora pada akhirnya? Bukan karena Filmoranya bagus, tapi karena banyak tutorialnya. Jadi saya bisa misalnya
ingin membuat apa namanya intro misalnya, ingin membuat tulisan subscribe dan lain sebagainya, itu bisa secara langsung begitu. Kemudian setelah saya buat video pertama, itu teman-teman bisa melihat ini saya tampilkan lagi. Jadi video, jadi kepala saya nongol ya, muncul di kanan. Itu kata teman saya lihat, nih saya buat video, nih saya bakal jadi dosen YouTuber, saya bilang. Terus yang bilang, apaan dosen YouTuber? Tuyul ini mahnya. Tuh nongol kepalanya di ini. Jadi saya dibilang tuyul. Jadi teman saya menasihati, kalau memang ingin fokus di sana, juga ingin mengembangkan channel, ya cobalah beli perangkatnya begitu ya. Tapi waktu itu enggak saya beli juga perangkatnya. Saya masih mengusahakan, sehingga pada video keberapa ini ya, ini termasuk video saya nggak lama setelah itu iklan dulu ya. Sudah ada iklannya sekarang. Nah ini teman-teman bisa melihat di ini saya apa yang saya pegang itu sebenarnya mikrofonnya punya Samsung gitu, punya Samsung. Karena ya istri saya handphonenya Samsung. Bentar, ini kebetulan saya bawa juga handphonenya Samsung, jadi saya pinjam. Dan Samsung itu coba lihat, itu saya angkat, itu dia kan kiri kanan ya, kiri dan kanan. Dan yang bagian kanannya itu udah putus ditarik oleh anak. Jadi saya gunting sekalian. Saya cuma butuh mic-nya, sehingga suaranya waktu itu ya lumayan cukup lah. Dan di video ke sekian, keempat, kelima saya tetap menggunakan hal yang sama. Sampai pada akhirnya, karena kan saya share ini ke mahasiswa-mahasiswa saya saja. Saya membuat ya apa yang saya pikirkan dan ya, apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Kemudian saya share di grup mereka, saya share juga di grup besar manajemen dakwah. Pokoknya nggak lepas dari manajemen dakwah. Ini sambil orang azan nih. Ini udah jam 3. Ya, sambil orang azan. Jadi nggak lepas dari apa yang mereka pikirkan, tetapi pada video ketiga apa keempat itu ada komentar, ternyata ada komentar dari beberapa orang mahasiswa. Waktu itu saya ingat dari Sumedang, kemudian dari Probolinggo juga. Jadi mereka ngontak, Pak saya dari sini, kemudian saya ingin bertanya tentang ini. Dan di situ saya mulai berpikir, wah ternyata video saya juga ditonton ya bagi yang lain. Juga ada yang ngucapin terima kasih atas ilmunya dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya mikir ya, ngapa ini nggak diurus sekalian, karena peluang amal jariyahnya itu lebih besar. Yang waktu itu saya pikirkan seperti itu, amal jariyahnya, karena dalam hadis kan ya bagi Islam ya, dalam hadis salah satu bentuk amal jariyah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah ini saya pikir kalau seandainya saya menjelaskan hanya di satu ruang kelas saja, mungkin yang mendapatkan manfaatnya cuma 30-40 orang. Tapi ketika di-share ke seluruh Indonesia, mungkin lebih banyak lagi. Ketika mereka mengimplementasikan, mempraktekkan, ya itu pahala bagi saya begitu. Akhirnya saya membeli mic ini, karena memang yang paling dibutuhkan mic. Karena waktu itu saya belum berani nih ngomong di depan kamera seperti ini, saya nggak berani. Jadi saya menggunakan laptop waktu itu, dan laptopnya belum yang saya pakai sekarang. Laptopnya ada di dalam. Nanti cerita tentang laptop. Tapi saya mau ceritakan ini adalah mic yang saya beli. Saya saya abadikan ya agar ini nanti bisa jadi cerita di masa tuanya. Nah ini mic Boya waktu itu saya cek ya, karena harga mic-nya nggak terlalu mahal. Ini yang saya pakai sekarang, masih ada. Setelah saya beli mic ini udah mulai agak bagus suaranya dan udah mulai jelas. Kemudian karena teman-teman bisa melihat di video ini, nah ini kan kening saya itu agak bercahaya karena memang lampu dari rumah, dan itu nggak pakai apa-apa penerangan. Jadi memang ala kadarnya. Akhirnya saya membeli ring light waktu itu. Nah, ring light ini saya beli. Saya membeli ring light ini. Saya percepat saja. Nah, ini ring lightnya. Saya beli ring light. Nah, ya masih satu-satu ya diperbaiki. Setelah saya beli ring light itu, ya kita jeda dulu ya karena lagi azan. Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai di ring light ya. Jadi saya beli ring light, kemudian sudah bisa digunakan.
Dan tadi saya mengatakan apa namanya ngedit videonya ini saya ambil. Ini saya ngedit video pakai Asus. Ini Asusnya udah ketinggalan zaman banget. Ini besar sekali nih Asus saya ini sebenarnya. Ini Asus saya beli tahun 2015 waktu kuliah S2 dulu. Dan RAM-nya itu hanya 2 GB. Jadi saya punya pengalaman sudah berkali-kali sebenarnya ketika editing video itu bisa dari jam apa namanya jam 2 siang saya mulai edit, kemudian waktu nge-save videonya dari Filmora itu bisa sampai jam 7 pagi. Jadi dari jam 2 siang malamnya sampai paginya baru selesai. Saking laptop ini nggak mampu sebenarnya untuk apa mengelola sekitar 1 sampai 2 giga ukuran video. Tapi tetap saya lakoni sampai sekitar ini bulan November. Tanggal 11. Berarti sekitar bulan 4 bulan yang lalu mungkin saya ganti ke laptop yang ini. Tapi sampai selama itu saya masih menggunakan laptop ini. Jadi laptopnya benar-benar bersejarah. Kemudian di samping itu ada di beberapa video saya mulai berani ngomong di depan kamera karena memang ingin sesuatu hal yang baru. Waktu itu saya masih menggunakan handphone ini. Ini saya simpan semua kenangannya. Ini handphone Realme saya beli tahun 2014 waktu kuliah S2 dulu. Dan ini nggak bisa dipakai lagi karena nih coba lihat udah retak ya. Retak di banting anak nih. Dan saya cuma pakai sekali apa 2 kali untuk ini karena ketika saya shoot pakai kamera belakang bukan kamera depan. Kalau ini kan saya pakai kamera depan nih. Ini kamera depan boleh, kamera belakang juga boleh. Tapi apa objeknya itu kalau gerak ke kiri ke kanan itu dia juga ikut goyang karena ya Realme 2 ya. Dan akhirnya setiap kali saya tag video, saya minjam handphone istri saya karena memang handphonenya lebih bagus dari handphone saya. Dan ini pun sudah dibanting oleh anak saya nih. Retak juga. Jadi kedua-dua handphone kami itu udah dibanting oleh anak. Jadi kalau dia kesal dia banting handphone. Saya minjam beberapa kali dan sampai ketika saya butuh handphone ini, dia juga butuh handphone. Jadi ya nggak ada cara lain waktu itu ya saya ngambil handphone yang lebih baik. Akhirnya saya ngambil waktu itu pilihannya ke iPhone. Nah, inilah yang iPhone. Jadi memang ada perbaikan yang apa ya dari sisi konten ini yang sedikit demi sedikit saya lakukan. Memang nggak sekaligus, semuanya butuh proses dan semuanya butuh perjuangan. Jadi setelah 5 bulan mengelola YouTube ini ternyata 4.000 jam tayang saya itu hampir sampai dan subscriber saya itu udah lebih dari 1.200. Pokoknya subscriber saya itu lumayan cepat juga, sehari ada 10, sehari 20, tapi saya nggak terlalu mikir-mikir itu amat. Karena itu kalau teman-teman melihat video saya di YouTube, kadang-kadang penontonnya hanya 20, 30 dan saya nggak terlalu mikirkan itu karena ya orang mencari konten ini kan bukan untuk hiburan ya, tapi untuk pengetahuan. Ya siapa tahu ketika mereka butuh, mereka masuk, melihat, ketika nggak butuh, ya mereka pergi, ya itu nggak masalah juga. Dan saya nggak pernah menekankan, tekan tombol subscribe, saya juga nggak pernah seperti itu ngomong. Ya kalau suka silakan di-like, kalau seandainya butuh silakan di-subscribe, kalau nggak ya juga nggak apa-apa. Karena kalau dalam YouTube itu ini termasuk konten evergreen gitu. Konten evergreen itu apa? Konten yang kebutuhannya itu dalam waktu lama, dan itu sifatnya abadi. Sampai 10 tahun ke depan, mungkin ketika saya sudah mulai masuk usia tua, berarti saya muda ya, masuk usia tua, nah materi-materi seperti ini tetap relevan bagi mahasiswa atau peneliti-peneliti pemula. Dan apalagi ya mau saya katakan, ya, jadi akhirnya, ini karena nggak dikonsep nih ngomong, udah sampai 4.000 jam tayang, kemudian videonya sudah lebih dari 1.000 subscribe pun, saya karena udah sampai untuk Google AdSense-nya ya, biasanya untuk pencairan honor dan lain sebagainya, saya buat juga untuk AdSense-nya, tetapi waktu itu email saya itu bermasalah. Akhirnya saya menggunakan email adik, dan sebulan kemudian saya minta adik saya itu untuk mengecek di Bengkulu Utara karena dialamatkan ke Bengkulu Utara.
Dan itu nggak muncul ini AdSense-nya. Ya karena nggak muncul ya sudah, waktu itu memang istri saya juga lagi melahirkan anak ke dua, dan saya nggak memegang YouTube ini sekitar 2-3 bulan. Dan AdSense-nya itu udah nggak saya pikirkan lagi, ya udah nggak ada AdSense juga nggak apa-apa. Tapi yang anehnya subscribe ini dia terus naik, dan penonton dalam waktu 2 hari itu kadang-kadang sampai 2.000. Artinya masih banyak nih orang yang berharap. Dan saya cek selama 3 bulan saya nggak membuat konten, saya cek komentar waktu itu mulai semangat lagi. Akhirnya saya mulai tergerak kembali, saya urus kembali Google AdSense-nya, dan akhirnya ini dapat ini Google AdSense. Nih Google AdSense-nya dapat, dan setelah saya proses dan lain sebagainya, itu alhamdulillah sampai sekarang nggak cari cair karena memang nggak sampai. Ya juga ya sudah, nggak apa-apa kalau nggak sampai. Tapi dari sini saya banyak dapat pengalaman baru, dan saya semakin semangat kesininya untuk mengelola channel. Karena apa? Karena ternyata yang pertama, ketika saya membuat channel ini, saya banyak mendapatkan link-link baru. Maksudnya link ini adalah ada orang menghubungi saya untuk ngajak kerjasama. Kerjasama ini lebih di bidang pengetahuan ya. Misalnya mereka mengundang saya untuk jadi pemateri, kemudian orang tersebut juga saya undang jadi pemateri di kampus saya, karena itu kan bisa gratis ya. Jadi saling mengundang, karena saya juga pengelola ketua program studi di manajemen dakwah. Jadi dari situ juga bisa saya dapatkan. Kemudian banyak dosen yang akhirnya ya adalah semacam rekognisi atau pengakuan mereka terhadap saya dalam mengelola YouTube tentang Metopen. Mereka mendengarkan video saya, kemudian datang menemui saya, San, bagaimana San kalau seandainya coding ini, saya sebenarnya nggak paham tentang coding, sehingga bisa saling menjelaskan. Kemudian juga banyaklah hal-hal lain yang saya dapatkan dari mengelola konten ini. Dan yang paling terpenting adalah ternyata terlalu banyak mahasiswa atau peneliti di luar sana yang sebenarnya hal yang sepele bagi saya, ternyata bagi mereka nggak luar biasa nggak paham gitu. Ada yang luar biasa nggak paham, sehingga sharing seperti ini melalui YouTube jadi penting. Itulah kenapa saya melahirkan namanya kelas menulis online. Jadi sudah ada kurikulumnya, kurang lebih sekitar 32 minggu akan digarap untuk kontennya. Kelas menulis online ini lebih mengarah ke penulisan artikel ilmiah. Karena memang sekarang rata-rata mahasiswa sebelum lulus mau S1, S2 itu ada tuntutan untuk harus memiliki karya tulis ilmiah atau harus dipublikasi di artikel. Sementara mahasiswa kan banyak tuh yang nggak bisa menulis. Nah, ini saya ajarkan dari tahap per tahap. Nah, cara seperti ini juga sebenarnya tidak banyak kontennya di di YouTube channel dari dosen yang lain, karena pemahaman tentang artikel dan penulisan ini nggak semua dosen bisa. Mungkin semua dosen bisa menjelaskan tentang Metopen karena dosen pernah belajar tentang metodologi penelitian di S1 atau S2. Tapi nggak semua dosen itu bisa menulis. Nggak semua dosen bisa, atau dosen pun yang bisa menulis belum tentu dia bisa membuat sebuah skema ataupun semacam rumusan agar orang lain bisa mengikuti gaya penulisannya, sehingga orang yang awam yang kesulitan untuk menulis pun dia bisa memahami dengan cepat begitu. Nah, itu yang terus saya cari formulanya agar orang memahami. Sehingga ini sudah 1 tahun saya mengelola video, dan semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Saya berusaha dalam 1 minggu itu memuat 3 video, walaupun faktanya cuma 1 atau 2 video, itu juga nggak masalah. Yang penting ya ada aja video yang muncul. Dan semuanya memang berasal dari proses benar juga sih. Banyak saya lihat orang-orang yang sukses itu karena bukan perkara suksesnya, tapi lebih perkara prosesnya. Sukses itu Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan, sedangkan kita itu kan hanya bisa ikhtiar saja. Ya, saya ikhtiar bagaimana saya memperbaiki konten saya, kemudian saya berusaha mendengarkan keluhan dari kolom komentar. Bagi yang misalnya mahasiswa yang, Pak, minta nomor kontaknya, untuk apa nomor handphone saya? Langsung saja chat di kolom komentar, insya Allah ya sejam 2 jam insya Allah sudah bisa saya bahas, sudah bisa saya balas.
Kalau seandainya memang butuh jawaban, biasanya saya mengatakan, sabar ya Mas, nanti saya buatkan videonya sehingga bisa mendapatkan jawaban yang utuh. Makanya banyak materi tentang JK namanya, jawab komen, dan itu benar-benar saya persembahkan bagi penonton YouTube. Sehingga sekarang itu apa yang saya berikan di sini bukan lagi sesuai kehendak saya, tapi semacam tanggung jawab saya lah bagi orang-orang yang bertanya dan mensubscribe video saya, kemudian mereka mengharapkan sesuatu hal yang baru. Nah, itu yang coba saya penuhi. Semuanya benar-benar saya pelajari dari awal. Ini teman-teman kalau bisa melihat, oh iya, ini satu lagi ya. Ini tripod ini. Saya beli tripod ini ada berapa? 2 apa 3 saya beli tripod. Nah, tripod yang warna merah mana ya? Tripod warna merah. Ini nih. Nih, teman-teman bisa melihat ya. Itu ada tripod guri, tripod apa namanya? Yang ada merahnya ini. Nah, ini tripod yang saya pakai sekarang. Jadi memang semuanya ini apalagi yang saya buka ya? Sebentar, ini apa yang saya buka? Apa ini ya? Apa ini? Oh, harddisk. Harddisk, saya ternyata beli harddisk juga. Kenapa saya beli harddisk? Karena laptop ini hanya 250 GB. Jadi ya saking banyak videonya, ya otomatis saking makin berat ya. Akhirnya saya beli harddisk yang 500 GB. Jadi setiap kali ada video, ini harddisknya. Jadi setiap kali ada video atau sudah mau berat nih, saya pindahkan. Akhirnya alhamdulillah ya atas rezeki dari Allah pun. Nah, ini saya angkat aja. Ini video laptop akhirnya saya beli. Dan laptop ini saya beli khusus memang untuk desain. Jadi harganya sekitar 2 angka juga, 2 digit juga. Biasanya saya beli laptop itu nggak mau sampai 2 digit karena mau sekedar untuk ngetik saja. Tapi karena ini dikhususkan untuk kuliah juga, untuk ngajar juga, kemudian juga untuk editing. Karena seringkali saya main di Corel. Itu juga mungkin yang waktu S1 dulu saya belajar Corel dari orang, dan akhirnya saya bisa membuat thumbnail. Thumbnail saya itu pertamanya seperti ini, asal-asalan saja saya buat, pokoknya ada kata-kata seperti itulah. Akhirnya saya memiliki identitas sendiri dalam buat thumbnail. Kalau teman-teman melihat setiap kali saya punya judul thumbnail itu ada kotak, kemudian ada tulisan di dalamnya, kemudian ada gambarnya, kemudian di sini bagian-bagian sini itu ada garis frame-nya gitu. Itu memang saya mencoba membrandingnya seperti itu. Dan terakhir, nama YouTube ini sebenarnya review literasi awalnya. Sampai 1000 subscriber masih review literasi. Akhirnya saya menggunakan nama sendiri aja deh. Karena dulunya kan malu pakai nama sendiri. Takut dicemooh orang dan lain sebagainya. Akhirnya saya beranikan nama. Ketika saya ngetik nama Ihsan Rahmat, ternyata sudah ada beberapa 2 atau 3 channel yang juga namanya Ihsan Rahmat. Ternyata nama saya pasaran ya. Ada YouTube-nya juga. Akhirnya saya tambahan Talks, Ihsan Rahmat Talks. Jadi kalau teman-teman menemukan YouTube saya, itu bisa dilihat karena memang ini YouTube-nya bukan YouTube hiburan. Konten saya bukan konten hiburan, tapi konten pendidikan. Yang dikejar itu sebenarnya bukan, ya kalau seperti yang saya katakan tadi ya, AdSense ini kan sebenarnya ya bonus saja. Ya kalau seandainya bonus, ngapa nggak digarap sekalian? Tapi yang terpenting adalah bisnis kita dengan Tuhan ya. Biarlah berlelah-lelah dari sekarang, tapi nanti kita akan memanennya saja nanti di akhir. Mungkin ketika saya meninggal nanti, sayanya sudah nggak ada, tapi video saya kan bergentayangan dan orang bisa melihat video saya. Termasuk juga tulisan-tulisan saya yang pernah saya tularkan, misalnya Ihsan Rahmat. Nah ini tulisan-tulisan saya yang ada tulisan karya ilmiah saya. Ya orang bisa saja membaca ini dan mereka mengambil manfaat dari ini. Akhirnya banyak hal. Mungkin itu saja pengalaman-pengalaman saya yang itu terus berproses. Ini handphonenya sudah kayak gini, yang ini juga sudah kayak gini. Ya akhirnya beli sedikit-sedikit. Sebenarnya banyak lagi seperti kayak saya nggak tahu.
aduh apa namanya, spotlight apa-apa namanya itu. Kemudian green screen saya beli, untuk tambahan ring light saya beli satu lagi, tapi semuanya sudah saya serahkan ke studio manajemen dakwah. Kami ada laboratorium, jadi saya pengen menginspirasi mahasiswa bahwa sukses itu nggak harus nunggu besok, kalian juga bisa memulai dari sekarang. Jadi mahasiswa di prodi saya itu sudah mulai, mereka ada yang mencoba untuk menjadi konten kreator, kemudian ada yang mencoba untuk editing video dan lain sebagainya. Mudah-mudahan perjalanan singkat yang berantakan ini, harusnya saya tata ya, harusnya saya ngomong ini. Tapi ya dari saya awalnya nggak mau membuat konten ini ya, karena orang rumah bilang ya udah buat saja, siapa tahu nanti buat apa kenang-kenangan, atau siapa tahu ada yang menginspirasi yang lain. Akhirnya saya membuat video ini. Jadi ceritanya sekarang jadi dosen YouTuber, walaupun ya masih enggak fokus ya, karena gimana mau fokus, harus mengelola program studi, harus mengelola jurnal, harus apa namanya ya, ngomong anak, kemudian ngurus hal-hal yang lain, hubungan kemasyarakatan, nah baru buat konten ya, semuanya dilakoni, termasuk juga nulis, apa namanya, dampingi dosen, dampingi mahasiswa untuk nulis, kan banyak sekali. Jadi kalau videonya sempurna nggak sempurna ya dinikmati saja, karena memang ini bagian dari proses mungkinnya. Mudah-mudahan suatu hari nanti saya punya studio mini sendiri yang saya buat sendiri. Kalau sekarang nggak mungkin, karena memang kamar rumah saya ini hanya 2 dan itu terpakai semua. Siapa tahu ya, mudah-mudahan teman-teman doanya saya punya rumah sendiri, bisa buat studio, dan itu lebih enak mungkin mendengarnya. Kalau sekarang ini kan ya saya taking video itu di mana aja, kadang di sana ya, sambil digigit nyamuk ya. Karena bagi saya itu nggak masalah. Semua materi yang saya sampaikan itu karena semuanya sudah ada di sini. Jadi enak saja, nggak perlu saya persiapan dan lain sebagainya. Ambil video, taking apa yang mau saya katakan. Paling saya menyiapkan PPT. Tujuan saya menyiapkan PPT ini agar mahasiswanya lebih paham. Karena faktanya juga banyak mahasiswa yang minta PPT saya untuk penjelasan lebih lanjut begitu. Kalau sekedar ngomong saja mungkin sulit bagi sebagian mahasiswa untuk memahami, apalagi difabel. Nah, yang saya coba sekarang itu adalah bagaimana mengakomodir difabel ini. Apakah mereka kan yang ada yang tunarungu, yang sulitan bicara, kesulitan mendengar, ya siapa tahu dengan adanya PPT saya itu lebih paham. Mudah-mudahan suatu hari saya punya tim dan bisa dibuatkan semacam apa ya, bagian ininya ya, semacam teksnya ya, ada ketikan teks itu sehingga semuanya bisa menerima manfaat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, karena baterai saya juga sudah habis dan waktunya sudah hampir 20 menit. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.